Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin dengan NIM 24650030. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas 2, yaitu mengubah program C++ yang ada pada slide 6, 7, 9, dan 10 menjadi program Java. Saya menggunakan NetBeans untuk menjelaskan dan menjalankan kode Java-nya. Saya juga akan menjelaskan jalannya program per baris serta menunjukkan hasil outputnya dan menjelaskan mengapa output tersebut muncul. Baik, mari kita mulai program pertama. Ini adalah kode lengkap pada program pertama pada slide ke-6. Saya akan menjelaskan ini public class testing. Ini mendefinisikan kode kelas utama bernama testing fungsi. Setelah itu ada public static. Public static string ini fungsi test string dibuat agar bisa mengembalikan nilai string dan karena bersifat statik bisa langsung dipanggil dari fungsi main. Setelah itu return saya belajar Java. Mengembalikan teks saya belajar Java sebagai hasilnya. Setelah itu public static void main string dan arg. Ini adalah fungsi utama yang dijalankan saat program dieksekusi. Setelah itu ada system out. Pada sini akan mencetak ke layar hasil dari pemanggilan fungsi dan kita akan coba di running. Ini dia hasilnya. Saya belajar Java. Program mencetak teks saya belajar Java karena fungsi string memang mengembalikan nilai string tersebut dan nilai itu langsung ditampilkan ke layar. Oke, dan kita akan langsung lanjut ke slide ke-7. Slide ke-7 ini dengan ini adalah kode lengkap dari slide 7. Saya akan menjelaskan lagi, dan ini ada kelas tes bilangan bulat, tes bilangan. Setelah itu ada public static float test build. Fungsi ini akan mengembalikan hasil perhitungan bilangan desimal. Setelah itu ada return 3.14f bintang 2 titik koma. Dilakukan perkalian 2,14 dikalikan 2, hasilnya adalah 6,28. Setelah itu sistem void itu sistem itu outprint test build 1, yaitu mencetak hasil fungsi test build ke layar, dan kita akan coba running. Ini dia hasilnya. Karena 3,14 bintang 2 sama dengan 26,28 dan fungsi mengembalikan hasil ini, maka saat dicetak layar akan muncul angka 6,28. Oke, kita lanjut di slide ke-9. Ini adalah kode lengkap dari slide itu. Saya akan jelaskan lagi dari public class tambah 1. Ini adalah kelas dengan nama tambah 1. Setelah itu public static in tambah 1, ini folder ini menerima nilai integer i kemudian memprosesnya. Setelah itu hasil 1 tambah i tambah 1 nilai akan ditambah 1 lalu disimpan dalam variabel hasil. Setelah itu return hasil mengembalikan hasil penambahan. Setelah itu in sama dengan 4 mendeklarasikan variabel x dengan nilai awal 4. Sistem outline hasil pemanggilan fungsi tambah 1 dan input X, dan saya akan coba running, dan ini adalah hasil runningnya. Karena nilai X adalah 4 dan fungsi penambahan 1 kali tersebut, maka hasilnya adalah 5. Program mencetak hasil sama dengan nilai hasil sama 5. Itu slide. Kemudian slide ke-10, dan ini adalah kode lengkap dari slide ke-10. Saya akan jelaskan lagi. Di sini ada import until scanner, mengimpor liberal scanner agar bisa membaca input dari keyboard. Setelah itu public class mendeklarasikan tambah input mendeklarasikan kelas untuk public static in tambah in x, fungsi tambah mengirim angka mengembalikan hasilnya setelah ditambah 1. Setelah itu scanner input new system membuat objek untuk membaca input dari pengguna. Setelah itu sistem outprint input bilangan bulat ini akan menampilkan pesan keluar agar pengguna mengetik angka build input text next, membaca angka yang diketik dan menyampaikannya dalam variabel bilangan. Setelah itu hasil mengirim angka ke fungsi tambah dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel hasil. Setelah itu sistem outprint println menampilkan hasil ke layar dan kita akan coba running lagi.
Misalkan ada bilangan bulat, kita akan memasukkan angka 5. Nah, di situ saat pengguna memasukkan angka program menambahkan 1, hasilnya adalah 6. Maka output program yang ditampilkan adalah nilai keluaran 6. Dan itu mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam tugas kedua kami ini yang diberikan ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.